Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ansar, NIM saya 2022 10223. Jadi pertemuan ke-11 ini saya akan menjelaskan tentang mengetahui awal mengenai dunia investasi saham, yaitu bisa dimulai dengan mengetahui dasar, yaitu kapan harus membeli dan kapan harus menjual di saham. Di artikel kali ini kita akan menghapus mengenai strategi pembelian dan penjualan saham, tentu termasuk strategi penting mitigasi risiko kerugian dan investasi saham. Dan yaitu yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk membeli saham. Yaitu terkait waktu itu yang tepat untuk, sebenarnya bisa dilihat dari dua hal yang berdasarkan analisis fundamental. Fundamental itu mengacu pada analisis melalui pendekatan kondisi ekonomi, politik, dan bahkan melihat tren perkembangan usaha yang Anda miliki. Sementara analisis teknikal, yaitu pendekatan pergerakan saham itu tersendiri, di dalamnya adalah harga dan fluktuasinya terendah dari suatu saham. Perlu kita ingat bahwa harga di sini bukan semata-mata harga yang murah, tapi harga saham perusahaan yang pantas untuk dibeli. Seperti ketika saham itu naik, mungkin karena banyak faktor pengaruh ketika saham naik dan saham turun. Seperti yang tentu kita juga tentu sangat berpengaruh juga terhadap lingkungan sekitar kita. Apabila ada sesuatu hal yang bermasalah dalam perekonomian dan atau lingkungan kita, otomatis saham-saham tertentu akan turun. Begitu sebaliknya, kalau hal-hal yang di sekitar kita baik dan namanya menjadi tren, maka otomatis sahamnya juga naik. Jadi tentunya selain memperhatikan poin-poin penting yang saya jelaskan tadi, ada 3 hal-hal yang penting dalam mengatur strategi dalam membeli saham, yaitu buy one weakness, yaitu membeli ketika harga saham sudah turun ke level tertentu yang aman untuk dibeli, dan 2 but if on broken out, yaitu membeli ketika harga saham berhasil menembus level tertentu atau naik menembus resistensi atau level tertinggi. Yang ketiga, buy one retracement, yaitu membeli saham setelah terjadi breakout atau harga bawah. Saham yang berhasil breakout pada umumnya akan langsung mengalami kenaikan yang langsung sangat tinggi. Jadi waktu yang tepat untuk saham adalah tentunya saat untuk menjual naik atau disebut juga profit, yaitu harga sedang naik atau disebut profit, yaitu ketika bagaimana kalau harga turun. Nah, waktu yang tepat untuk menjual saham salah satunya adalah dengan menetapkan cut loss. Cut loss itu adalah istilah dari digunakan ketika menjual saham pada harga yang lebih rendah dari harga belinya sehingga kita mengalami kerugian atau loss. Misalnya ketika kamu telah menentukan batasan cut loss di angka 5%, mencapai kisaran angka tersebut, kamu dapat langsung menjual saham yang kamu punya. Ketika cut loss sendiri dia acurkan untuk dilaksanakan oleh para investor atau trader, sikap untuk melaksanakan cut loss pun berbeda-beda tergantung dan posisi kamu, apakah sebagai trader atau investor. Jadi kalau trader itu inti dari trader ataupun investor, trader itu jangka pendek dan investor itu jangka panjangnya. Jadi buat kalian yang posisi sebagai investor, maka cut loss bisa dilakukan ketika terjadi perubahan yang fundamentalnya bisa dilihat dari kinerja fundamental perusahaan tersebut. Bisa kita lihat dari portofolio perusahaan tersebut, dari mana perusahaan ini berkembang, bagaimana kinerja perusahaan ini. Kita lihat prosedur perusahaan ini kerjasama dengan investor lain, dan bagaimana sistem keuangan
yang berlangsung pada perusahaan tersebut. Kita riset dulu keuangannya, kita pelajari perusahaannya. Ketika kita sudah pelajari, kita lihat sistem keuangannya bilang bagaimana, analisis keuangannya bagaimana. Kita bisa lihat apakah banyak investor yang berminat dengan perusahaan tersebut. Maka tentunya kita bisa berpikir panjang untuk melakukan yang namanya investasi ke perusahaan, karena ada plus minusnya. Karena kita harus pelajari dulu apa yang terjadi. Kita lihat dulu fundamentalnya, kita lihat portofolio dulu perusahaan tersebut. Dan apabila berdasarkan harga beli kamu sudah menetapkan batas cut loss sejak awal sebesar 5% atau 7% seperti yang dicontohkan tadi, cara ini sangat kurang fleksibel karena tidak mempertimbangkan prospek pergerakan harga saham ke depannya. Jadi intinya yaitu semua jenis investasi pasti memiliki resiko. Mulai dari trader atau investor. Seperti perkataan dari Warren Buffett, yaitu risk come from not knowing what you are doing, atau resiko datang ketika kamu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Pahami jika investasi dengan pahami jenis investasinya dan cara kerjanya, dan harus kamu lakukan dan bisa mengurangi atau bahkan menghindari kerugian tertentu. Itulah sedikit penjelasan saya tentang pertemuan ke-11 ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.